Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Aryan M Channel. Oke, buat teman-teman yang klik video ini, saya berharap mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat. Baik, di kesempatan kali ini saya bisa react kembali sebuah video sebagai sesuatu yang bisa menambah wawasan kita, video yang lumayan menarik tentunya. Ada satu video teman-teman dengan judul yang lumayan menarik, di mana judulnya Jokowi menjadi raja ekonomi dan disanjung oleh 195 negara di dunia. Oke, kita akan coba lihat ulasan dari video ini dan kita bisa memberikan komentar. Silahkan berkomentar dan jangan lupa teman-teman bisa dukung channel ini dengan cara like dan subscribe. Oke, kita langsung aja lihat bagaimana ulasan dari video tersebut. Jokowi disanjung 195 Oke, ini dari negara. bagi-bagi channel ya. Dolar dihancurkan. Ekonomi NKRI di atas Cina dan Amerika. Dan dunia berharap banyak kepada Indonesia, terutama kepada Bapak Presiden Jokowi, agar berharap bahwa Indonesia bisa memberikan solusi. Dan semoga dengan peran Indonesia, situasi ke depan tidak semakin buruk. 8 dengan jumlah pasukan 3080, jadi nomor 8 dari 124 negara, dan kita ternyata nomor 1 dari komposisi anggota Dewan Keamanan PBB saat ini. Wow. Situasi domestik kita relatif baik, beberapa negara masuk resesi, tetapi Indonesia terlihat potensi dari resesinya dibanding berbagai negara lain relatif sangat kecil, yaitu sekitar 3%. Kemudian tentu Indonesia berharap IMF bisa terus mensupport kepemimpinan presidensi Indonesia di dalam G20 nanti, dan juga Indonesia berharap bahwa emerging country dan narasi dari IMF tetap positif tentang Indonesia. Situasi yang sangat baik dari sisi tadi kinerja ekonominya, dari sisi pertumbuhan, dari sisi neraca pembayaran karena terjadi surplus perdagangan 26 bulan berturut-turut, dari sisi inflasi yang relatif jauh lebih rendah, Halo sahabat Bagi Media. Disanjung-sanjung 195 bak raja dunia. Jokowi terus dapat pujian dari negara-negara di seluruh dunia karena keberaniannya menghancurkan dolar dan membawa ekonomi NKRI naik melejit jauh di atas Cina. Kebijakan-kebijakan baru terus diambil sehingga ekonomi NKRI jauh di atas Cina. Bahkan negara Amerika sampai bingung apa rahasia Jokowi menjadikan ekonomi Indonesia bisa tumbuh di atas negeri sejuta teknologi itu. Amerika terus lakukan upaya agar bisa belajar dari Indonesia untuk tumbuh di atas Cina. Dan pertanyaannya, kenapa Indonesia bisa mengalahkan Cina dan bisa menjatuhkan dolar Amerika? Mari kita bahas. Oke, coba apa strategi Sahabat Indonesia? Bagi Media, Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih akan mengungguli Cina dan Amerika sampai 2023. Setelah itu, ekonomi Cina akan tumbuh melejit meninggalkan pertumbuhan ekonomi tanah air. Cina dan Amerika sedang berada pada titik ekonomi terendah. Seharusnya Indonesia memanfaatkan hal ini dengan sebaik mungkin. Karena untuk menjadi negara maju, Indonesia perlu Cina dan Amerika runtuh. Katanya, kadang memang musibah seseorang akan menjadi rezeki yang besar bagi kita. Sahabat Bagi Media, berdasarkan Global Economic Prospect edisi Januari 2023, Bank Dunia memperkirakan ekonomi Indonesia masih bisa tumbuh 5,2% pada tahun 2022. Lebih tinggi dari proyeksi yang dibuat pada Juni 2022 sebesar
5,1%. Sementara itu, pada 2023 pertumbuhan diperkirakan makin melambat menjadi sebesar 4,8% dan sedikit naik menjadi 4,9% pada 2024. Terutama akibat tekanan perlambatan ekonomi global yang berpotensi memperlambat permintaan ekspor hingga investasi. Dipicu konflik Rusia dan Ukraina, tingginya inflasi, serta suku bunga yang tinggi. Untuk menghadapi hal ini, Jokowi telah siapkan skenario untuk mempercepat adanya penyetopan bahan mentah lanjutan seperti tembaga. Jokowi bersama menteri-menterinya yang ganteng dan cantik terus mengupayakan agar Indonesia terbebas dari resesi dan segera tumbuh. Bahkan 190 negara belajar dari keberhasilan Indonesia melawan gejolak gelapnya dunia. Tentunya kita sebagai warga Indonesia yang selalu patuh harus bangga dan besar kepala. Karena dunia telah meramal bahwa PDB Indonesia diproyeksikan akan tumbuh rata-rata sebesar 4,9% pada tahun 2023 sampai 2024. Hanya sedikit lebih lambat dari tahun 2022 yang mencerminkan pelemahan, namun belanja swasta tetap kuat. Namun kasihan sekali untuk Cina dan Amerika. Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan ekonominya hanya akan mencapai 2,7% pada 2002, lalu naik ke level 4,3% pada 2023 dan melesat menjadi 5% pada 2024. Kendati begitu, pertumbuhan ini masih jauh lebih rendah dari pertumbuhan pada 2021 sebesar 8,1%. Ekonomi negara super besar ini semakin hari semakin loyo. Bahkan Bank Dunia mencatat perlambatan ekonomi Cina pada tahun 2022 lebih disebabkan dampak pembatasan untuk menangani pandemi COVID-19. Kekeringan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan tekanan pada sektor properti. Ini menyebabkan tingkat konsumsi, produksi, dan investasi residensial tertahan pada periode itu. Namun ekonomi Cina mampu bertahan dan naik pada tahun ini tidak seperti Amerika. Gangguan pada ekonomi Cina pada tahun ini dan ke depan diperkirakan masih berlanjut, terutama karena dampak lanjutan dari COVID-19. Peristiwa cuaca ekstrim dan tekanan sektor real estate yang berkepanjangan ini akan menjadi momok yang menakutkan bagi negeri tirai bambu. Dengan musuh yang sangat banyak dari segi ekonomi, membuat Cina akan hancur bila disenggol sedikit oleh negara seperti Indonesia. Sahabat bagi media, Indonesia akan menjadi titik epicentrum terangnya dunia. Maka dari itu, ayo optimis agar Indonesia menjadi negara maju. Merdekalah kita seutuhnya. Merdeka. Oke, demikian tadi teman-teman ya ulasan bagaimana Jokowi disebut sebagai raja ekonomi dan disanjung oleh 195 negara. Oke, hal ini tentunya seperti yang menjadi pernyataan dari Bank Dunia bahwasanya PDB Indonesia itu lebih tinggi dibandingin negara-negara yang lain, baik itu Amerika ataupun Cina yang terkenal dengan negara yang lagi kerasnya untuk bisa menjadi negara superpower. Dan tentunya prediksi-prediksi dari Bank Dunia ini yang ditujukan ke Indonesia, bahwasanya Indonesia akan menemukan satu peluang bahwasanya Indonesia akan bisa menjadi negara yang lebih bisa mengungguli
negara-negara lainnya. Oke, tentunya hal ini mudah-mudahan bisa dirasakan oleh masyarakat Indonesia, terutama kemakmuran dan kesejahteraan ya. Oke, terima kasih. Silakan teman-teman berkomentar dan jangan lupa dukung dengan cara like dan subscribe.